Pemirsa yang terhormat, program hari ini adalah tentang TikTok yang dilarang secara gila-gilaan di seluruh dunia untuk mencegah opium audio visual China. Dan untuk mengungkapkan trik besar China di internet. Beberapa waktu yang lalu, balon mata-mata Tiongkok melayang di atas Amerika Serikat, dan Amerika Serikat benar-benar marah. Amerika Serikat telah mengalami serangan teroris 9/11 sebelumnya. Pelepasan balon mata-mata di atas Amerika Serikat segera dianggap sebagai tindakan memata-matai Amerika Serikat, yang menyebabkan sentimen anti-China saat ini di Amerika Serikat semakin tinggi dan semakin tinggi. Awalnya, hanya anggota Kongres Republik yang ingin menghapus TikTok dari RAK. Sekarang bahkan anggota Kongres Demokrat telah bergabung dan menuntut agar TikTok dihapus dari App Store. Sudah ada 20 pemerintah negara bagian yang melarang TikTok di jaringan pemerintah. Dan lebih dari 20 universitas Amerika telah melarang mahasiswanya untuk terhubung ke TikTok di jaringan kampus, termasuk University of Texas di Austin, Texas Tech University, dan Iowa Washington State University, Universitas Florida, dan Universitas Wisconsin baru-baru ini, semuanya adalah sekolah yang sangat bagus. TikTok sekarang semakin menjadi indikator resistensi global terhadap China. Mari kita bicara tentang TikTok. Karena banyak dari teman saya dulu bekerja di sebuah perusahaan e-commerce China yang besar, jadi dia sangat memahami ekologi perusahaan internet China. Jadi saya ingin menganalisis kepada Anda dari sudut pandang orang dalam, mengapa TikTok begitu populer? Sebagai orang dalam, pertama-tama saya ingin mengatakan mengapa TikTok bisa bangkit. Yang banyak berkaitan dengan kebijakan perusahaan media internet Amerika. Jika Anda sering menggunakan Facebook, Anda pasti sering mendengar dari teman Anda, mengapa tingkat jangkauan turun lagi? Saat Anda menggunakan Facebook, Anda akan menemukan bahwa Anda biasanya memposting tautan, foto, video, dan posting dengan 3-4 ribu suka. Tetapi setelah Anda memposting tautan eksternal, hanya tersisa 3-400 suka. Mengapa? Karena Facebook ingin membebankan biaya kepada Anda. Anda harus membeli iklan untuk membuat halaman penggemar Anda terlihat oleh lebih banyak orang. Jika Anda ingin menjual barang di Facebook, Anda perlu menghubungkan lalu lintas Facebook ke situs belanja luar. Situasinya akan lebih buruk. Anda harus membayar iklan Facebook untuk meningkatkan tingkat jangkauan Anda. Anda sering menggunakan Facebook dan Anda akan menemukan bahwa saya harus bekerja untuk Facebook sepanjang waktu. Saya perlu melakukan banyak hal untuk Facebook, oleh karena itu, tingkat jangkauan saya akan meningkat, tetapi perusahaan Cina tidak mempertimbangkan hal seperti ini. Mereka juga ingin mengumpulkan uang dari Anda. Tetapi mereka memahami suasana hati pengguna, yang merupakan hal terpenting. Perusahaan China memiliki budaya yang sangat berlebihan, mengisi air. Mengisi air membuat penggunanya bodoh dan bersemangat. Jika Anda datang ke situs web saya dan membuka akun, saya akan secara otomatis menambahkan banyak teman ke akun Anda. Bahkan jika Anda adalah pengguna baru, pertama kali Anda memposting, akan ada 50 hingga 60 orang yang akan menyukai Anda. Faktanya, Anda tidak tahu apakah ada orang sungguhan yang menyukai Anda. Anda tidak tahu apakah orang yang menambahkan Anda sebagai teman itu nyata. Tetapi manusia pada umumnya memiliki mentalitas seperti ini, yaitu semua orang berpikir bahwa mereka sangat baik, hebat.
Benar, seperti yang diharapkan, saya sangat populer. Anda lihat, banyak orang menambahkan saya sebagai teman, banyak orang memberi saya suka, tetapi pada kenyataannya, semua orang tidak akan bertanya apakah itu orang sungguhan yang menyukainya, karena semua orang sudah mabuk ilusi menjadi populer. Pikirkanlah, Anda banyak menulis di Facebook, tidak ada yang melihat Anda. Tetapi di TikTok, banyak orang menyukai, menambah teman, 2 aplikasi ada di ponsel Anda. Anda akan berpikir untuk membuka TikTok atau Facebook, tentu saja itu TikTok. Anda menghadapi diri yang lebih baik di sana. Sekalipun itu ilusi, Anda akan berkonspirasi dengan TikTok dan membohongi diri sendiri. Tentu semua orang akan bermain TikTok terlebih dahulu. Apakah melebih-lebihkan berisi air berguna? Sayangnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa mengisi air sangat berguna, karena manusia memiliki mentalitas kawanan. Anda tahu, banyak orang menonton saluran ini. Jadi saya harus buru-buru melihat apa yang dia katakan. Itu pasti sangat masuk akal. Dan kemudian semakin banyak orang akan datang untuk menonton Anda, yang akan mengarah ke industri internet China, yang sangat mementingkan budaya yang melebih-lebihkan, berisi air, ini. Apapun produk baru yang Anda rilis, saya akan mengisinya sampai penuh terlebih dahulu. Misalnya, Wu Yifan, seorang bintang idola yang saat ini berada di penjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur, merilis album rekaman pada tahun 2018. Dan perusahaan serta penggemarnya pergi ke platform musik utama di Amerika Serikat untuk menggunakan robot untuk mengisi air, berharap untuk membuat album. Chris Wu Yifan di daftar terlaris. Perilaku seperti ini disebut menyikat daftar di China, yang berarti menggunakan robot untuk membuat banyak rekaman palsu. Penggemar Chris Wu Yifan benar-benar paling gila di dunia. Ketika Wu Yifan ditangkap karena kasus pelecehan seksual, banyak penggemar mengatakan bahwa mereka akan merampok pengadilan, merampok penjara, dan menyelamatkan Wu Yifan. Saya tertawa terbahak-bahak saat melihatnya benar. Penggemar gila seperti itu menggunakan robot untuk membuat rekaman palsu, dan mereka benar-benar mencapai level baru yang luar biasa. Hal yang konyol adalah bahwa album Chris Wu Yifan secara tak terduga menduduki peringkat No. 1 di chart musik Billboard AS, mengalahkan Lady Gaga dan Ariana Grande di belakangnya. Yang lebih lucu adalah bahwa di antara 10 single teratas di Billboard adalah 7 lagu semuanya adalah lagu Wu Yifan. Semua penggemar di Amerika Serikat bertanya siapa Wu Yifan, Chris Wu. Sungguh memalukan di depan orang barat. Orang yang terisi penuh dengan air, melebih-lebihkan, akan merasa sangat populer dan dalam suasana hati yang baik. Semua orang seperti ini. Orang-orang berbagi hati dan pikiran yang sama. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang perusahaan China yang sangat saya hormati. Metode ini adalah, mereka akan bekerja keras agar semua pengguna berbagi keuntungan dari algoritma. Biarkan saya memberi Anda contoh kecil. Saya punya teman yang suka memposting barang bekas di seperti jalan belanja rumah PC, situs web lelang terbuka, dan Shopee untuk dijual di situs web ini. Dia mengatakan bahwa setiap kali dia mempostingnya di Shopee, seseorang akan langsung mengklik, seseorang akan datang untuk melihat barangnya, dan setelah beberapa hari, itu benar-benar laku.
Tetapi ketika hal yang sama diposting di situs web lain, tidak ada yang mengklik untuk membacanya. Jadi sekarang, dia suka menjual hal-hal di situs web Shopee, bahkan, saya pikir begitu. Ini adalah pembelajaran paling berharga dari situs web berbahasa Mandarin. Di Cina, itu disebut memobilisasi volume aliran. Tenaga kerja di Cina relatif murah, sehingga perusahaan akan mempekerjakan banyak manajer operasi volume aliran, yang akan memimpin banyak pekerjaan siswa. Yang disebut operasi adalah menemukan cara untuk membuat orang-orang di situs web menjadi sangat aktif, sehingga mereka akan terus mengklik dan menonton. Dan kami akan memiliki banyak metode operasi. Misalnya, setiap hari kirim push mail ke ponsel Anda, karena teman saya bekerja di perusahaan e-commerce. Mereka mengatakan akan mengirim pesan ke pelanggan berdasarkan apa yang telah dibeli pelanggan di masa lalu, produk yang telah mereka perhatikan. Dan sekarang mereka diskon. Ini hanya pekerjaan paling dasar yang harus dilakukan setiap hari, dan ada banyak cara untuk beroperasi, yang tidak dapat diselesaikan untuk menyebutkannya secara lengkap dalam 3 hari. Baru-baru ini, mereka mengembangkan metode baru. Mereka akan memfilter kata kunci dalam area evaluasi pembaca, kemudian cari produk yang sesuai dengan kata kunci. Dan lakukan promosi khusus untuk festival tersebut. Ini sebenarnya adalah tugas yang sangat sepele, tetapi sangat berguna. Padahal, di perusahaan China, memang dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk memobilisasi volume aliran. Alokasi algoritma memungkinkan pembeli dan penjual, pembuat, dan pengguna untuk berbagi keuntungan algoritma. Bahkan jika Anda adalah penjual baru atau pencipta baru, kami akan memperhatikan untuk menetapkan volume aliran kepada Anda. Ini untuk menjaga pengguna tetap di platform Anda dan merasakan bahwa ada hal baru untuk ditonton dan dimainkan. Inilah yang membuat pengguna lebih mungkin untuk datang. Adapun TikTok, itu adalah perusahaan lain yang pandai dalam algoritma. Algoritma TikTok selalu menjadi yang terkuat di Cina. Douyin adalah versi yang digunakan di Cina. Ini memiliki karakteristik pengawasan internet Cina. Ini memiliki banyak kata kunci, terutama mencintai PKC dan China. TikTok adalah versi luar negeri. Isi dari kedua aplikasi ini secara teoritis berbeda, tetapi dunia luar tidak tahu persis di mana perbedaannya, yang menyebabkan keraguan besar. Dan saya sebenarnya tidak terlalu percaya dengan pernyataan resmi perusahaan China tersebut. Zhang Nan, mantan manajer produk TikTok dan CEO ByteDance Group saat ini, perusahaan induk TikTok, adalah seorang wanita cantik. Dia secara terbuka mengatakan bahwa 4 kunci keberhasilan TikTok adalah 1. Layar penuh dan gambar definisi tinggi. 2. Musik. 3. Filter efek khusus. Dan 4. Rekomendasi yang dipersonalisasi. Ini adalah algoritma yang baru saja kita bicarakan, meskipun CEO, apa yang dia katakan ada benarnya. TikTok dengan perpustakaan yang kaya akan materi soundtrack dan filter efek khusus yang sangat indah. Ini dapat membuat semua orang benar-benar berbeda dari diri mereka sendiri, dan halamannya lurus. Ada juga algoritma rekomendasi yang dipersonalisasi yang paling dibanggakan oleh ByteDance, yang dapat sepenuhnya menghadirkan konten yang ingin Anda tonton. Zhang Nan menyebutkan elemen-elemen ini. Tentu saja semuanya memiliki kontribusi tertentu untuk TikTok,
Tapi menurut saya, TikTok bisa menangkap masa di mana para remaja bingung dan tidak jelas memposisikan dirinya. Mereka menangkap keinginan remaja untuk dikenali dan dilihat, oleh karena itu telah menjadi saluran yang dapat membuat anak muda populer dengan cara yang paling sederhana dan dengan biaya yang paling murah. Pertama-tama, setiap video TikTok hanya berdurasi 15 detik. Anda tidak perlu menulis konten bertele-tele seperti YouTube, atau menulis konten dengan materi. Selama Anda memiliki 15 detik klip kecil yang menarik, Anda bisa menjadi pembuat TikTok. Ambang batas untuk kreasi ini terlalu rendah. Kami sedang melakukan YouTube sekarang, dan kami harus menulis manuskrip, membuat musik, dan mengedit, menemukan foto yang cocok. Dan kemudian membuat video, dan bersaing dengan jenis YouTube yang sama untuk volume aliran. Ambang masuk YouTube jelas sudah tinggi. Ini bukan platform eksposur yang ramah untuk remaja. Tetapi di TikTok sudah ada banyak filter efek khusus dan berbagai materi yang cocok, sehingga Anda dapat membuat video kecil tanpa menghabiskan banyak uang. Biayanya benar-benar terlalu rendah. Daya tarik kedua TikTok adalah keajaiban waktu. Video saya seringkali berdurasi 15 menit, dan yang lebih lama berdurasi 20 menit. 20 menit adalah 1200 detik. Tonton salah satu episode video saya. Pada saat yang sama, Anda dapat menonton 80 video TikTok 15 detik. Tetapi di YT saya hanya memiliki satu tampilan. Tetapi di TikTok pada saat yang sama sudah ada 80 tampilan. Bayangkan 24 jam sehari. Seseorang dapat menonton hingga 96 video YT berdurasi 15 menit, tetapi dapat menonton 5.760 video TikTok berdurasi 15 detik. Anda mungkin telah menonton lebih dari 5.000 video kreator, menciptakan lebih dari 5.000 penayangan. Di TikTok, tentu akan ada jumlah penayangan yang relatif banyak. Selama Anda bisa membuat film lucu, jumlah penayangan yang akan mengalir secara instan pasti sangat besar, karena biaya waktu film pendek sangat rendah, dan jumlah total penayangannya besar. Untuk remaja, peluang untuk dilihat dengan membuat video TikTok jauh lebih tinggi daripada di platform lain. Bagi remaja, diri masih samar. Apa posisinya di dunia dan apa yang ingin dia lakukan di masa depan, mereka akan merasa sangat bingung. Berpikir kembali ke masa kecilku, itu sama. Pertumbuhan membutuhkan waktu dan bimbingan orang dewasa, kaum muda dan remaja dapat dilihat dan diteguhkan di TikTok. Sehingga realisasi diri mereka dapat dilakukan dengan sangat murah dan nyaman di TikTok. Itu hal yang bagus untuk dikatakan ke platform. Dan para remaja ini akan menarik teman-teman mereka untuk membantunya. Satu persatu, platform akan jauh lebih mudah. Saya mengamati sendiri perusahaan internet China, dan ada satu lagi yang sangat berharga. Perhatikan ciri-cirinya yaitu bersedia mengeluarkan uang, menukar uang dengan volume aliran. Jack Ma adalah orang pertama yang memahami rahasia ini. Dia memberi paket merah di platform Alibaba. Oleh karena itu, orang yang membeli barang di platform bisa mendapatkan paket merah dari Alibaba. Ini seperti ketika Anda pergi berbelanja, Anda mendapat diskon. Memberikan paket merah sangat bermanfaat. Belakangan, semua perusahaan internet China rela mengeluarkan pengeluaran semacam ini. Pengiriman gratis Shopee, Pinduoduo logikanya mirip. Tapi kapan Anda mendapat paket merah di Facebook atau Twitter?
Ini adalah metode pemasaran yang sangat istimewa dari sebuah perusahaan Cina. Ini benar-benar yang disebut pemasaran yang membakar uang. Saat TikTok melakukan promosi di luar negeri, ia juga dengan murah hati menawarkan hadiah semacam itu. Misalnya, jika Anda mengundang teman untuk menonton TikTok, Anda dapat menukar poin dengan hadiah, termasuk pergi ke bioskop AMC untuk menonton film, menukar Starbucks, Uber, Domino, Burger King, Walmart, dan voucher toko lainnya. Dan ketika TikTok merekrut kreator, ia juga menawarkan bonus sebesar $200 juta AS untuk memberi penghargaan kepada kreator. Perusahaan China selalu memiliki trik ini untuk mendorong pembuat konten. Uang mendorong media dan pembuat konten. Anda semua datang ke platform e-commerce kami untuk menulis artikel. Lalu kami akan memberi Anda bonus berdasarkan jumlah klik pada artikel Anda. Begitu banyak orang datang ke platform kami untuk menulis artikel seperti 8 macam metode pencocokan warna musim semi, dan metode berpakaian untuk kaki panjang yang tumbuh 10 cm dalam sekejap. Setelah kami mendapatkan artikel ini, kami akan mencocokkan produknya. Saat konsumen membaca artikel ini, mereka akan melihat produk terkait di halaman yang sama. Dan mereka mungkin mengklik untuk membelinya. Itu adalah pemasaran konten paling awal. Dengan cara ini, kami telah meningkatkan kelekatan pengguna. Pengguna akan mengklik lebih banyak halaman di app kami, dan ketika dia membaca artikel, dia juga akan tinggal di app kami untuk waktu yang lebih lama. Jadi konten kami akan menghabiskan lebih banyak waktunya, yang lebih penting. Sebenarnya artikel ini akan memperkaya string pencarian kita akan mendapatkan lebih banyak kata sifat. Karena penjual yang biasanya menjual barang, mereka tidak tahu apa itu, warna musim semi, retro segar, gotik, kata sifat semacam ini, hanya sepatu, topi, warna, gaya, kata kunci ini diketik di tag produk. Tetapi setelah mencocokkan artikel dan produk, faktanya, kami membantu penjual mendapatkan lebih banyak kata sifat yang dapat digunakan sebagai string label produk. Dan ketika dicari, produk ini memiliki peluang lebih besar untuk dicari oleh konsumen. Bahkan, langkah pemasaran TikTok yang membakar uang juga telah mendorong perusahaan internet Amerika untuk menindaklanjutinya. Misalnya, Facebook pernah menghabiskan $1 miliar AS untuk bersaing dengan TikTok untuk selebriti internet. Beberapa waktu yang lalu, YouTube memberikan semua lalu lintas untuk video pendek. Untuk video pendek, YouTube pernah menawarkan $100 juta AS untuk hadiah video pendek. Kemungkinan itu distimulasi oleh TikTok. Terlepas dari apakah TikTok akan mati atau tetap di Amerika Serikat pada akhirnya, saya pikir kita masih perlu mengenal diri kita sendiri dan musuh untuk mempertahankan kemenangan. Juga sangat baik untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh perusahaan China. Jika Anda menyukai video kami, harap ingat untuk memberi kami jempol. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa.